Pemirsa, pengusaha meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai awal Januari 2025. Para pengusaha menilai kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan menghambat pertumbuhan kinerja industri di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu. Para pengusaha keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai awal Januari 2025. Kebijakan ini dinilai dapat membuat kinerja industri sulit tumbuh di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu. Para pengusaha pun beramai-ramai meminta pemerintah menunda kebijakan kenaikan PPN 12% di tahun depan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Sutrisno Iwantoro menyatakan, kenaikan tarif PPN akan mengerek harga jual produk-produk di pasar, mengingat PPN adalah bagian dari komponen biaya. Ia pun berharap pemerintah menunda kebijakan kenaikan PPN 12% tersebut. Apindo pun mengingatkan ke pemerintah agar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan PPN 12%. Apalagi rencana kenaikan PPN terjadi di tengah daya beli masyarakat yang belum stabil, sehingga tingkat produksi dari sisi pelaku usaha berisiko turun. Hal ini akan berimbas pula pada berkurangnya permintaan bahan baku. Alhasil beban yang mesti ditanggung pelaku usaha pun makin banyak. Selain kenaikan PPN, pengusaha juga dihadapkan beban pungutan lain seperti sertifikasi halal dan pengelolaan limbah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, selain Apindo, sejumlah asosiasi pengusaha juga menyampaikan nada keberatan mengenai penerapan tarif PPN 12% mulai tahun 2025. Salah satunya adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang menilai kebijakan PPN 12% akan semakin menekan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT. Pemirsa, Asosiasi Pertekstilan melihat ada kekhawatiran para produsen TPT nasional makin sulit bersaing dengan produk-produk impor ilegal yang dijual dengan harga miring di pasar. Padahal pasar domestik sangat mengandalkan bagi pebisnis TPT mengingat permintaan ekspor masih lesu. Selain itu, pemirsa, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan Indonesia menyatakan secara real kenaikan PPN berpotensi lebih dari 1%. Karena akan terjadi pembulatan ke atas ketika produk minuman ringan dijual di kalangan pengecer. Nah, selanjutnya pemirsa, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia menyebut seharusnya kenaikan PPN menjadi 12% tidak diterapkan pada 2025 karena akan memberatkan masyarakat yang daya belinya sedang melemah. Ditambah pemirsa, industri keramik harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN 12% karena kebijakan ini juga bisa memicu kenaikan harga bahan baku, komponen, kemasan, dan lain-lain. Terakhir pemirsa, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia juga meminta agar kenaikan PPN ditunda sementara waktu mengingat Indonesia sedang dalam tahap pemulihan daya beli masyarakat. Hipindo menilai penerapan PPN 12% akan mengerek harga jual produk-produk retail di pusat perbelanjaan yang pada akhirnya membuat para konsumen mengurangi pembelian. Resikonya pemirsa, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan juga akan merosot. Sementara itu pemirsa, tak hanya dari kalangan pengusaha yang menyampaikan keberatan, DPR pun dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan tarif PPN 12% di tahun 2025. Nah, lantas pemirsa, apa saja alasannya sehingga penerapan tarif PPN baru harus ditunda? Untuk mengetahui informasinya kita simak lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% di tahun 2025. Ia khawatir langkah itu akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, ia menyampaikan kebijakan itu pasti berdampak juga pada perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawannya. Pimpinan DPR pun memberikan catatan mengapa kenaikan PPN perlu dipikirkan kembali oleh pemerintah. Yang pertama, PPN yang dikenakan pada transaksi jual beli barang kena pajak atau jasa kena pajak memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, sebab harga barang dan jasa pasti akan mengalami kenaikan harga. Catatan kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung yang mengenakan beban pajak pada konsumen. Dengan kenaikan tarif menjadi 12%, tax burden yang ditanggung konsumen semakin besar. Situasi ini diprediksi akan membuat masyarakat mengurangi konsumsi domestik. Yang terakhir, Wakil Ketua DPR meminta pemerintah juga memperhatikan kondisi psikologis masyarakat, sebab rencana untuk menaikkan PPN dapat memicu kekecewaan masyarakat pada pemerintah. Tim Liputan IDX Channel.
Iya, pemirsa terkait permintaan Wakil Ketua DPR RI untuk mengkaji ulang penerapan tarif PPN 12%, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memastikan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan tetap dilaksanakan tahun depan. Pemirsa, penegasan Sri Mulyani soal pemberlakuan tarif PPN 12% disebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Namun demikian pemirsa, Sri Mulyani menekankan agar penerapan kenaikan tarif PPN ini dibarengi dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat memahami alasan tarif PPN dinaikkan. Ia menegaskan kenaikan tarif PPN bukan kebijakan yang diputuskan tanpa pertimbangan. Kenaikan PPN diperlukan untuk menjaga kesehatan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Ia pun menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif PPN ini telah dibahas secara mendalam sebelumnya bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Mengenai hal ini, pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% karena menurutnya keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Namun ia menekankan pemirsa pentingnya pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan PPN kepada masyarakat. Selanjutnya pemirsa, masih terkait pemberlakuan tarif PPN 12%, di mana ekonom menilai penerapan kebijakan tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut kita simak informasinya. Ekonom sekaligus Wakil Direktur Indef Eko Listianto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% dapat menghemat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Adapun sesuai rencana pemerintah, PPN rencananya akan dinaikkan menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan 5,2%. Wakil Direktur Indef menjelaskan kenaikan PPN dapat menekan konsumsi rumah tangga yang saat ini posisinya sudah mengkhawatirkan karena tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan kenaikan PPN yang diterapkan ketika daya beli masyarakat turun seperti saat ini justru dapat lebih melambatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2025 akan sulit tercapai. Selain itu, para pelaku usaha juga akan menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam memperhitungkan target penghasilan usaha untuk tahun depan. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga 2024 tumbuh 4,91% atau melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 4,93%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 4,95%. Bahkan pertumbuhan ekonomi nasional juga tumbuh melambat dibandingkan kuartal 1 dan 2 yang tumbuh 5,9% dan 5,05%. Tim Liputan IDX Channel. Iya pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% dapat memantik kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Dalam Undang-Undang HPP, barang yang tidak terkena pajak meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, uang, emas batangan, hingga barang kebutuhan pokok. Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12%, yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, catering, keuangan hingga pendidikan. Sementara barang kena pajak PPN diantaranya barang elektronik, pakaian dan fashion, tanah dan bangunan, makanan olahan dalam kemasan, perabotan kendaraan bermotor, hingga penggunaan atau hal menggunakan hak cipta. Nah, terkait pengenaan PPN 12%, pemirsa, ekonom sekaligus Direktur Selios Bima Yudhistira menyebut barang yang bakal berdampak terhadap kenaikan PPN. Di antaranya seperti produk skincare, motor, hingga barang-barang elektronik. Meski bukan merupakan kebutuhan pokok, namun kenaikan harga barang-barang ini dikhawatirkan dapat menghambat konsumsi rumah tangga. Sementara itu pemirsa, kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025 diyakini akan menjadi pukulan telak bagi masyarakat kelas menengah. Secara umum pemirsa, kenaikan PPN ini akan dirasakan ke seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya harga-harga barang dan juga jasa yang dijual seperti di toko retail
akan terkerek naik imbas kenaikan PPN yang dibebankan perusahaan ke harga jual produk. Dan masyarakat kelas menengah lah yang akan menjadi kelompok yang paling terdampak dengan adanya kenaikan PPN. Sebab pemirsa, daya beli masyarakat kelas menengah ini tengah mengalami penurunan dan hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal yang mengatakan bahwa kenaikan PPN dapat memperparah kondisi kelas menengah yang saat ini sudah tertekan. Itu dia pemirsa, bagaimana kita menanti pemerintah akan masih mempertimbangkan kebijakan ini. Karena seperti kita ketahui bersama, daya beli masyarakat yang sudah menurun, khawatirnya akan semakin menurun begitu ya ketika daya beli masyarakat kalangan menengah sudah menurun. Kemudian juga jika tidak diseimbangkan dengan pendapatan yang meningkat, ditambah dengan laju inflasi yang semakin parah begitu ya, bagaimana kemudian hal ini nantinya akan menyeimbangkan pertumbuhan dan juga daya beli masyarakat.